Assalamualaikum Bu Yunis. Waalaikumsalam Bu Suti. Selamat pagi Bu Yunis. Selamat pagi Bu Suti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Bu. Oke. Hari ini Bu Yunis akan melakukan proses coaching dong. Terhadap coach. Nah sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan Mbak Yunis laksanakan senilai saat proses coaching ya. Iya Bu. Saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana proses yang Ibu lakukan ini benar-benar sesuai apa tidak dengan alur tirta. Oke. Dalam alur tirta, Bu Yunis harus menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana respon coach itu dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Ya. Bu Yunis juga harus ingat dalam coaching itu ada prinsip-prinsip coaching, yaitu ada 3 ya Bu. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Yunis ya. Dan sebelum proses coaching terjadi, saya akan sedikit menanyakan beberapa pertanyaan ya pada Bu Yunis. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana ini yang Bu Yunis ingin kembangkan gitu loh. Bu, saya akan mendengarkan aktif coach saya dan dengan kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat coaching nanti Bu. Iya, bagus sekali Mbak Yunis ya. Terus yang kedua ini Mbak Yunis, kompetensi mana yang secara spesifik ya Mbak, yang akan diobservasi? Kompetensi yang spesifik itu nanti kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu tadi Bu. Gitu ya. Terus ini yang terakhir Mbak Yunis, indikator ketercapaian yang bagaimana itu Mbak? Indikator ketercapaiannya nanti saya akan berusaha Bu untuk coach saya agar coach saya itu bisa menemukan gagasan yang bisa diberikan sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri Bu. Begitu ya, bagus sekali Mbak Yunis. Untuk segera melakukan, saya akhiri cukup sekian pertanyaan dari saya, dan di pra observasi ini setelah proses coaching ada pertanyaan lagi ya Mbak ya, yaitu pertanyaan pra coaching. Nanti saya akan mengamati dan mencatat dari coaching ini ya Mbak ya. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum Mbak Yunis. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Yunis. Waalaikumsalam Bu Linda. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Tidak apa-apa, santai saja Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Linda. Sudah lama ya Bu kita tidak berbincang-bincang. Iya Bu Yunis. Kita tidak ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Linda? Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini itu saya ingin sharing dengan Bu Yunis terkait salah satu peserta didik saya di kelas. Saya ingin meminta saran pemecahan dari Bu Yunis begitu Bu. Baik Bu Linda. Coba ceritakan apa masalah Ibu terkait dengan permasalahan murid Ibu di kelas. Silakan Bu Linda. Iya Bu. Jadi begini Bu, saya itu kan mengajar di kelas 4 Bu. Jadi ada satu siswa laki-laki saya itu, dia itu sering datang terlambat Bu, dan di kelas itu dia sering tertidur Bu. Hal ini kan berarti mempengaruhi proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Murid yang lain itu juga ikut fokus dengan temannya tadi dan tidak fokus terhadap pelajaran yang saya berikan Bu. Jadi saya ini bingung Bu menghadapi murid yang seperti ini Bu. Baik Bu Linda, berarti Bu Linda ini mempunyai murid laki-laki yang suka datang terlambat dan suka tertidur di kelas dan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas ya Bu? Ya Bu, betul sekali Bu. Apakah benar seperti itu ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Benar Bu. Oh iya. Nah, jadi harapan Bu Linda setelah kita melakukan proses sharing ini apa ya Bu ya? Jadi Bu Yunis, nanti saya berharap itu setelah sharing ini selesai, saya itu dapat menemukan solusi Bu, untuk menyelesaikan permasalahan saya tentang masalah yang saya hadapi di kelas tentang murid saya tadi Bu, agar dia itu menjadi murid yang lebih baik itu Bu, tidak terlambat, tidak sering luput di kelas begitu Bu. Harapan yang sangat mulia Bu Linda. Menurut Bu Linda, hal apa saja yang membuat murid tadi itu sering terlambat dan tertidur di kelas Bu? Jadi dia itu Bu, orang tuanya itu Bu, kurang perhatian dari orang tua. Karena saya pernah tanya itu karena orang tuanya terlalu sibuk, keduanya itu kerja.
paginya itu terlalu pagi dan pulangnya terlalu malam. Iya. Dan dia itu di rumah itu sama neneknya Bu. Selain itu dia itu tidurnya itu di atas pukul 10 Bu, karena sering menonton televisi sampai malam. Begitu. Jadi yang selama ini sudah Bu Linda lakukan untuk mengatasi murid yang suka terlambat dan tidur di kelas tersebut itu apa Bu? Ini Bu, saya itu sudah menasehati dia, namun belum berhasil Bu. Terus anak itu masih tetap terlambat ke sekolah, sering pukul 7 lebih, terus dia itu sering tidur di kelas Bu. Apa saja yang dapat dilakukan oleh Bu Linda selain memberi nasihat agar murid tersebut tidak terlambat dan tidak tertidur ketika pembelajaran di kelas Bu? Menurut saya itu saya dapat melakukan home visit Bu. Saya datang ke rumahnya untuk membuat, tapi saya ini Bu, membuat janji dulu dengan orang tua karena orang tuanya kan sibuk. Jadi saya lewat WA dulu Bu, janjian seperti itu Bu. Wah, saya sepakat dengan Bu Linda dengan rencana ini. Kira-kira Bu Linda mau WA dengan orang tua tersebut ya Bu ya? Iya Bu, Kapan ya Bu ya? secepatnya Bu saya akan membuat janji dengan orang tua tersebut Bu. Lalu apa yang akan Bu Linda lakukan ketika di rumah murid tersebut Bu? Jelas saya akan ngobrol dengan orang tuanya Bu, menceritakan apa yang terjadi pada anaknya yang sering terlambat, anaknya yang suka tidur di kelas, begitu. Sehingga agar nanti orang tua ada itu Bu, kolaborasi dengan guru Bu untuk menasihati anaknya itu Bu di rumah Bu. Iya. Bagus Bu kalau begitu Bu. Iya Bu. Betul sekali langkah yang Ibu ambil dengan penggunaan segitiga restitusi ya Bu ya itu ya. Iya Bu, benar Bu. Nanti saya juga akan menggunakan segitiga restitusi Bu. Setelah nanti kan orang tua ya Bu ya, ini siswanya saya panggil, kemudian saya akan menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi Bu, seperti itu Bu. Bagus sekali segitiga restitusinya Bu Linda. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baiklah. Apa komitmen Bu Linda terhadap rencana yang dibuat tadi Bu? Komitmennya itu apa gitu Bu? Saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini Bu secepat mungkin dengan membuat rencana yang sebaik mungkin tentunya Bu, yang akan saya lakukan, dan saya juga membutuhkan waktu yang cukup Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika demikian, berapa lama waktu yang Bu Linda butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Usaha aku 1 minggu ya Bu ya, karena saya itu harus konfirmasi orang tuanya bisanya kapan, seperti itu Bu. Usaha aku 1 minggu sudah selesai. Sangat luar biasa Bu Linda ini. Siapa saja yang dapat membantu Bu Linda dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? Selain dengan orang tua, terus murid, saya juga ingin minta bantuan kepada kepala sekolah, juga rekan-rekan guru semuanya Bu untuk membantu rencana saya ini agar nanti saya dapat berhasil Bu. Baiklah Bu Linda, kalau begitu saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, sukses sesuai harapan Bu Linda. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Linda. Saya tunggu hasil progresnya. Ya, siap Bu Yonis, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga yang kita harapkan ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Harapan saya juga dapat tercapai Bu. Ya Bu ya. Oke, amin Bu. Sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Ya Bu, siap. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Bu Yonis. Waalaikumsalam Bu Linda. Assalamualaikum Bu Yonis. Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah tadi Bu Yonis sudah melaksanakan proses coaching ya, Iya dan Bu. hasilnya bagus sekali loh Bu. Alhamdulillah. Saya ini Bu, setelah proses coaching saya akan mengajukan berbagai ini pertanyaan nih buat Bu Yonis ya Bu. Yang pertama ini, apa yang sudah Bu Yonis lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan gitu? Ya, saya sudah melakukan sesuai alur tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya lakukan. Hebat sekali Bu Yonis. Yang kedua ini Bu, saat proses coaching itu tadi, saya sudah mengobservasi Bu Yonis ya tadi ya. Dengan hasil catatan saya, proses yang Bu Yonis lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, proses tadi Bu Yonis juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada si coach, sehingga si coach juga merespon dengan baik. Gitu ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Terus ini yang ketiga ya Bu Yonis, pertanyaan saya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yonis berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam proses coaching Bu, sehingga saya akan lebih memahami lagi dan kedepannya lebih baik lagi dalam proses coaching terhadap coach saya Bu.
Anjir, hanya itu saja ya Bu Yonis ya, saya ingin katakan kepada Bu Yonis, alhamdulillah sudah prosesnya sudah selesai. Semoga setelah proses project ini kita menjadi lebih baik ya Bu Yonis ya. Terima kasih Bu Yonis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.